Hai pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan saya, Roni Francis, di dalam program Roni Metafisika, di mana kita akan membahas dan seru-seruan mengenai tentang hal-hal yang berkaitan dengan bisnis, hubungan, dan lain-lain sebagainya. Di episode kali ini kita akan membahas tentang sio-sio yang bukan mendapatkan namanya spotlight, tetapi bagaimana mereka dapat berupaya karena mereka saat ini bukanlah di dalam posisi yang memang mendapatkan spotlight, tetapi juga bukan posisi di mana mereka saat ini sedang dalam masa paceklik, di mana lebih kita bilang adalah di dalam posisi yang lebih netral lagi, dan bagaimana cara Anda meningkatkan atau menunjukkan kemampuan dari diri Anda. Yuk mari kita lihat pada layar di balik saya ini. Nah, pada tahun 2025 ini, pada tahun 2025 kita melihat adalah tahunnya ular kayu, dan kita akan melihat orang-orang zodiak di bawah naungan zodiak ini adalah masuk di dalam zonanya adalah pembuktian akan kompetensi diri mereka atau proof of work. Jadi bagaimana mereka dapat berusaha, dapat meningkatkan kompetensi mereka, dapat menunjukkan hasil karya mereka sehingga ketika pada saat masanya dia dapat menghasilkan sesuatu ataupun mendapatkan keuntungan secara namanya maksimal. Nah, ketika orang-orang yang masuk di dalam zona-zona ini masuk di dalam zona proof of work atau bagaimana meningkatkan, menunjukkan hasil karyanya dan hasil pekerjaannya, maka di saat inilah adalah masa-masa yang kritis di mana persiapan apabila Anda masuk di dalam masa paceklik ataupun Anda melakukan persiapan untuk menuai hasil yang lebih banyak ketika di masa panen Anda. Lalu yang berikutnya adalah beberapa hal yang terkait positif dan negatif yang kita lihat pada layar berikutnya, yaitu adalah tentang orang-orang di dalam proof of work. Dari segi positifnya adalah cultivate. Jadi tahun ini adalah tahun yang baik bagi Anda untuk meningkatkan diri Anda. Yang meningkatkan dari segi apa saja? Meningkatkan dari segi kompetensi, meningkatkan segi dari hubungan, meningkatkan segi dari diri Anda pribadinya masing-masing. Ada banyak sekali masalah kalau misalnya saya melihat di dalam namanya business owner, masalah yang paling utama bisa jadi bukan dari bisnisnya, tetapi dari diri ownernya itu sendiri, dari diri pemilik bisnisnya. Jadi, tahun ini adalah tahun yang terbaik bagi Anda untuk melatih kembali diri Anda, ya. Bagaimana caranya untuk bisa jauh lebih matang lagi, jauh lebih dewasa ketika menghadapi sesuatu, jauh lebih objektif dan profesional ketika Anda menghadapi namanya suatu tantangan yang ada. Ini adalah tahun-tahun di mana Anda dapat melakukan praktek-praktek tersebut. Yang kedua adalah Anda dapat belajar kembali. Nah, belajar di sini akan berbeda masalahnya dengan Anda menambah kompetensinya. Belajar ini bisa jadi beberapa hal yang dapat Anda lihat pada beberapa orang. Anda dapat berdiskusi dengan orang-orang lain di dalam usaha yang sama, ataupun mendapatkan insight dari beberapa pakar-pakar yang ada. Apabila Anda bisa mendapatkan segala sesuatu informasi tersebut, maka dapat Anda rangkum dan dapat Anda manfaatkan untuk pengembangan diri Anda sendiri secara pribadi, dan juga dapat Anda manfaatkan untuk pengembangan bisnis Anda. Jadi penting sekali bagi orang-orang di dalam masa proof of work ini, mereka untuk belajar jauh lebih banyak lagi. Jangan menutup diri Anda terhadap operasional yang ada. Anda harus bisa lebih jauh lagi daripada operasional yang ada karena Anda harus mempelajari hal-hal yang baru. Bisa jadi hal-hal yang baru tersebut akan membantu diri Anda untuk mengembangkan lagi perusahaan Anda dengan jauh lebih baik lagi dan mengakselerasi perusahaan Anda dengan lebih cepat lagi. Yang ketiga adalah rehearse. Jadi rehearse ini adalah pengulangan. Jadi apabila Anda sudah melakukan sesuatu, bisa jadi sudah menghasilkan. Nah, pengulangan ini adalah bagaimana cara Anda mengulangi lagi, melakukan jauh lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Ketika Anda melakukan sesuatu, misalkan untuk di olahraga, dan Anda sudah berlatih sesuatu, saya ambil contoh, misalkan Anda berlatih, misalkan badminton, memang Anda sudah dapat memukul kok. Akan tetapi dengan Anda berlatih terus lagi, maka bukan hanya Anda kemampuannya untuk meningkat, maka refleks Anda juga akan bertambah. Dan ketika Anda melatih lagi tentang bagaimana bisnis Anda, operasionalnya, dan Anda mengetahui jauh lebih mendalam lagi, bukan hanya dari pengetahuan bisnis yang akan bertambah, tetapi Anda mempunyai namanya intuisi bisnis yang jauh lebih baik lagi. Dan ini akan dimiliki oleh orang-orang yang memang sudah berpengalaman lama di dalam bisnis tersebut. Maka untuk mengakselerasinya, penting untuk yang kedua adalah belajar. Belajar dari beberapa orang yang jauh lebih pengalaman, belajar dari para ahli-ahli, sehingga Anda dapat meminimal waktunya untuk menjadi seorang ahli juga di kemudian harinya.
Lalu apa yang menjadi hal negatif yang akan timbul bagi Anda? Yaitu adalah Anda merasa tidak terlalu bersemangat. Tidak terlalu bersemangat di sini artinya apa? Yang Anda kerjakan memang kalau pada saat panen Anda bekerja dengan usaha, misalkan dari skala 1 sampai dengan skala 10, Anda lakukan dengan skala 5 saja sudah menghasilkan banyak, akan tetapi Anda butuh mungkin usaha dengan skala 15 untuk bisa menghasilkan yang sama dengan ketika Anda sedang panen. Jadi kadang-kadang Anda merasa demotivasi di sana ketika Anda melakukan suatu namanya pekerjaan. Dan memang di saat ini adalah saatnya Anda menambahkan value bagi diri Anda supaya Anda dilihat sesuatu yang berbeda dan akhirnya orang mau memilih Anda. Yang kedua adalah time consume. Jadi lebih banyak Anda butuh waktunya. Kalau misalnya Anda berlatih sesuatu di dalam tahun-tahun yang kurang baik bagi Anda, atau tahun yang memang bukan terbaik bagi diri Anda, maka ini adalah tahun di mana Anda harus butuh waktu yang jauh lebih panjang. Kalau misalkan Anda ingin membuka suatu cabang di dalam suatu bisnis Anda, ketika di dalam masa panen mungkin akan menghasilkan, di dalam 1 bulan ataupun 2 bulan sudah langsung terlihat. Akan tetapi di dalam rentang waktu di mana Anda butuh memperhatikan dan memperlihatkan kemampuan Anda, maka ini butuh waktu yang jenjang waktu lebih panjang, seperti 3-6 bulan, ataupun sampai dengan 1 tahun untuk bisa memperoleh hasil yang sama-sama baiknya juga. Jadi memang sangat dibutuhkan waktu yang lebih panjang. Yang ketiga adalah busy, terlihat sibuk. Terlihat sibuk di sini bukan berarti karena dia sibuk karena banyaknya permintaan yang ada. Terlihat sibuk di sini karena banyak masalah yang harus ditangani. Banyak masalah yang harus ditangani ini artinya adalah banyak hal di mana ada hal-hal baru untuk mengamankan dan untuk memitigasi semua resiko yang akan mungkin terjadi. Ini adalah sesuatu hal yang sangat penting sekali yang untuk Anda perhatikan ketika Anda masuk di dalam zona proof of work, di mana Anda dapat mempersiapkan diri Anda untuk menuju kepada panen atau mempersiapkan diri Anda pada saatnya musim paceklik nanti. Maka pastikan bagi diri Anda yang masuk di dalam dunia proof of work atau bagian ini, maka nanti orang-orang yang saya sebutkan harus lebih berhati-hati dan belajar jauh lebih banyak lagi. Tetapi ada satu hal yang harus disyukuri, bahwa tahun ini bukanlah tahun terburuk bagi diri Anda, sehingga Anda dapat masih mendapatkan hasil yang ada di sana, dan hasil tersebut juga masih cukup bagi Anda. Walaupun Anda jauh lebih sibuk, jauh membutuhkan waktu lebih banyak, dan jauh membutuhkan upaya yang jauh lebih keras dibandingkan saat-saat Anda sedang panen. Nah, itulah pemirsa dari beberapa hal yang tergantung dari namanya proof of work yang akan menjadi hal-hal pertimbangan ketika Anda mengupayakan sesuatu. Dan kita akan melihat di segmen-segmen berikutnya apa saja dan sio apa saja yang akan masuk di dalam zona ini dan bagaimana cara mereka berperilaku dan apa saja yang harus dilakukan oleh mereka. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah masih bersama dengan saya, tetap di dalam program Roni Metafisika. Kami kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kalau tadi saya sudah janjikan apa saja sio-sio yang akan masuk di dalam zona ini, nah di saat inilah kita akan melihat sio apa saja dan apa yang harus dilakukannya. Yuk mari kita lihat pada layar berikut ini. Yang pertama adalah sio naga. Dan jangan Anda berkecil hati bagi Anda orang-orang bersio naga, bukan berarti di saat ini Anda kehilangan seluruh potensinya. Karena sebenarnya Anda baru menyerahkan mahkota Anda kepada orang-orang yang bersio ular. Artinya, Anda tetap masih mempunyai peluang di sana. Anda tetap masih mempunyai keberuntungan, hanya keberuntungan Anda sudah berkurang, bukan keberuntungan raja lagi. Artinya, Anda masih mempunyai keberuntungan, masih ada upaya, dan masih ada hasil di sana. Maka untuk orang-orang bersio naga, mereka juga harus sadar diri dan jangan terjebak oleh masa lalu sehingga mereka tidak mau berupaya yang lebih. Nah, ini adalah saat-saat momen yang kritis bagi orang-orang bersio naga, karena orang-orang bersio naga merasa dirinya pada saat tahun lalu sedang lagi berbuah banyak. Dan pada saat ini mereka juga menginginkan
buah yang sama banyaknya bagi tahun 2025 ini seperti tahun 2024. Hal ini lumrah sebagai seorang manusia. Akan tetapi kita harus sadar, di dalam namanya metafisika kita mengenal namanya siklus. Ketika siklus kita sedang turun, maka kita harus sadar, dan bagaimana yang paling terpenting adalah kita sebagai manusia, kemampuan yang paling utama adalah beradaptasi. Nah, makanya yang pertama, nasihat bagi Anda adalah melakukan namanya self-awareness. Ya, bagaimana Anda lebih sadar terhadap diri Anda, sadar terhadap kemampuan Anda sadar bahwa spotlight Anda sudah berpindah, sehingga Anda mau bekerja dengan jauh lebih keras, mau mengupayakan waktu yang lebih, mau untuk memacu diri Anda untuk belajar, walaupun dengan kompetensi yang baru, dengan orang-orang baru, Anda mau menurunkan ego Anda, bertanya untuk bisa menjadi lebih baik lagi, mencari lagi informasi-informasi baru, mencari lagi mentor-mentor baru, mencari komunitas-komunitas baru, agar mereka dapat menghasilkan suatu keuntungan yang lebih lagi yang dapat mereka dapatkan, bukan dari pengetahuan yang sebelumnya. Yang kedua adalah put into practice. Jadi artinya kadang-kadang orang-orang bersionaga tahun 2024 mempunyai banyak sekali pandangan dan visi. Nah, pada saat tahun 2025 saatnya Anda merealisasikan hal-hal yang belum terrealisasikan. Kadang-kadang wacana itu memang sangat menarik untuk didiskusikan. Tapi ketika udah ingin dijalankannya, maka banyak orang yang akan berhenti karena capek, time consuming ya, memakan waktu. Akan tetapi kalau Anda sadar bahwa tahun ini adalah tahunnya Anda menunjukkan, maka Anda mengupayakan sesuatu yang dianggap sama Anda melakukan namanya time consuming, dan Anda dapat memaksimalkannya di dalam tahun ini. Jadi bagi Anda orang-orang bersionaga, maka Anda harus sadar diri, Anda mau melakukan sesuatu yang lebih, Anda tahu sesuatu itu butuh waktu, butuh upaya, butuh kerja keras, dan Anda butuh belajar. Bukan hanya dari buku saja, tetapi ada dari ahli-ahli, dari orang-orang lainnya, di mana mereka mempunyai pengalaman yang jauh lebih banyak, sehingga Anda mampu membuktikan diri Anda dan mendapatkan kepercayaan dan dapat berbuah jauh lebih banyak lagi ketika pada saat masanya. Inilah yang harus dilakukan oleh orang-orang bersionaga. Lalu apalagi selain dari orang-orang bersionaga? Mari kita lihat pada layar berikut ini. Untuk dari orang-orang yang selain dari sionaga, yaitu kita lihat dari orang bersio kuda. Orang sio kuda ini bukanlah sio yang jelek. Karena sio ini adalah situasi yang sangat kritis bagi orang-orang bersio kuda. Karena orang bersio kuda adalah masanya mereka melakukan persiapan. Karena tahun depan, orang-orang bersio ular akan menyerahkan mahkotanya kepada orang-orang bersio kuda. Sehingga orang bersio kuda kalau ingin mendapatkan sama seperti orang bersio ular ketika mereka mendapatkan namanya spotlight, maka tahun ini adalah tahun persiapan bagi diri mereka agar mereka mendapatkan keuntungan yang maksimal di tahun depan. Jadi untuk orang-orang yang bersio kuda, maka yang harus dimiliki bagi diri Anda, walaupun Anda melihat beberapa tahun ini memang Anda tidak melihat sesuatu hal yang menarik, bahkan tidak terlihat terlalu baik sekali untuk orang bersio kuda, maka yang harus dilakukan orang bersio kuda ketika memang Anda sudah di bawah, maka di saat itulah saatnya Anda bangkit. Berarti yang harus dilakukan orang bersio kuda adalah termotivasi dari mulai diri sendiri. Jadi mulai punya timbul suatu jiwa yang baru, jiwa yang lebih semangat, ya, jiwa yang lebih mau berjuang, karena tahun ini adalah tahun persiapan bagi diri Anda. Memasuki tahun depan adalah tahun keberuntungan bagi orang-orang yang bersio kuda. Lalu, apa yang harus dilakukan lagi bagi orang-orang bersio kuda? Yaitu adalah menunjukkan bukti mereka. Jadi untuk orang-orang bersio kuda, kalau selama ini Anda cukup semangat saja, maka semangat itu tidak cukup. Anda harus mendorong semangat tersebut menjadi suatu bukti yang valid, bukti yang cukup kuat untuk bisa dimanfaatkan menjadi diolah menjadi kepercayaan seseorang. Kepercayaan ini bukan hanya didapatkan untuk bisnis saja, tetapi juga didapatkan untuk pekerjaan. Jadi bagi diri Anda yang saat ini mungkin masih belum terlihat bukti-buktinya dan hanya wacana, maka tahun ini adalah tahun pembuktian bagi diri Anda untuk mendapatkan suatu rekam jejak, sehingga saat Anda mendapatkan spotlight, Andalah yang akan dipromosikan.
Apakah Anda ingin dipromosikan? Jawabannya pasti. Tetapi apakah Anda pasti yang akan dipromosikan ketika mendapatkan spotlight? Itu tidak pasti. Tergantung apa persiapan Anda di dalam tahun 2025 ini. Maka bagi seluruh CEO yang ada, maka tahun ini adalah tahun di mana persiapan ini menjadi sangat penting bagi orang-orang yang dua hal yang sangat penting itu adalah orang sio kerbau dan juga adalah orang-orang yang bersio kuda. Karena orang-orang bersio kuda ini adalah orang-orang yang akan diberikan kepercayaannya pada tahun 2026. Dan jangan sampai ketika Anda tidak melakukan apapun di dalam tahun ini dan Anda ingin mengupayakan ketika segala sesuatu itu berjalan secara harmoni, ketika Anda mendapatkan namanya spotlight, berarti di dalam tahun 2026, maka Anda akan digantikan oleh orang lain yang mendapatkan kesempatan karena mereka telah mendapatkan atau mereka telah memperoleh namanya rekam jejak dan mereka memperoleh namanya kepercayaan dari atasan-atasan mereka. Maka pastikan orang-orang tadi yang bersio kuda dan bersio naga dapat melakukan persiapan walaupun ada waktu yang harus dikorbankan jauh lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun ini adalah tahun yang juga kritis bagi diri Anda. Apabila Anda ingin mendapatkan suatu keuntungan yang maksimal nanti di kedepannya. Ketika metafisika ini berbicara, metafisika ini bukan hanya berbicara tentang keuntungan semata, tetapi apa yang harus dikerjakan sehingga Anda dapat memperolehnya. Segala sesuatu tidak didapatkan secara gratis, tetapi dengan namanya upaya dan aktivitas. Sehingga tanpa upaya dan aktivitas, apapun yang sudah tersedia tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat diambil. Nah, masih ada beberapa show lagi yang masuk di dalam zona ini. Pemirsa, maka jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami, tetap di dalam program Roni Metafisika. Kami kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita akan sambung lagi beberapa hal yang menarik untuk kita bahas, terutama untuk orang-orang yang harus mau berupaya di dalam tahun 2025, sehingga mereka dapat menuai sesuatu hal yang baik pada tahun-tahun berikutnya, ataupun menghadapi masa-masa paceklik. Kalau tadi kita sudah membahas dua sio, yaitu adalah sio naga dan sio kuda, maka kita akan membahas sisanya beberapa sio lagi yang masuk di dalam zona proof of work, di mana pembuktian ini akan menjadi sangat penting bagi pekerjaan, bagi bisnisnya, dan ini akan mendapatkan suatu kepercayaan lebih ketika masanya tiba dan mendapatkan namanya spotlight. Yuk mari kita lihat apa saja yang dapat kita lihat di sini, yaitu adalah orang-orang bersio tikus. Nah, orang-orang bersio tikus ini juga adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Di dalam tahun 2025 ini juga termasuk adalah orang yang beruntung. Akan tetapi, mesti dipersiapkan bahwa tahun 2026, 2027 bukanlah tahun yang baik bagi orang-orang bersio tikus. Sama seperti orang-orang bersio kerbau, akan tetapi memang walaupun ada perbedaan secara lebih detail, akan tetapi 2 tahun berikutnya adalah bukan tahun yang baik bagi orang bersio tikus. Oleh karena itu, apapun yang dihasilkan pada tahun-tahun sebelumnya oleh orang-orang bersio tikus, maka Anda wajib hukumnya untuk dapat menyisihkan sebagian dari keuntungan Anda untuk persiapan pada saat Anda sulit. Ini adalah sesuatu hal yang sangat menarik ketika kita membahas sesuatu tentang leverage ataupun daya ungkit, dan apalagi kalau kita berbicara tentang modal, artinya leverage itu berupa namanya hutang. Nah, ketika Anda mengusahakan pada tahun-tahun sebelumnya, tahun 2024 Anda bagus, 2025 Anda bagus, dan Anda hajar semuanya itu dengan hutang. Maka pada tahun 2026, tahun 2027 ketika Anda tidak baik, percayalah tahun tersebut adalah tahun yang sangat-sangat Anda tidak ingin lihat. Maka apa yang harus dilakukan pada tahun 2025 ini? Kurangi hutang Anda. Kurangi hutang Anda. Kalau memang ada kesempatan untuk Anda membayar sebagian dari hutang Anda ataupun melunasi hutang Anda, ini akan sangat meringankan untuk 2 tahun ke depan. Lalu kalau misalkan Anda tidak dapat melunasi hutang Anda, apa yang harus dilakukan? Maka Anda dapat memindahkan hutang Anda kepada suatu institusi yang mau memberikan bunga murah dengan
masa fix yang jauh lebih panjang. Minimal melewati dari 2 tahun ke depan. Memberikan minimal 2 tahun masa fix atau 3 tahun masa fix bagi diri Anda. Ini akan membuat orang-orang bersio tikus ini akan sangat-sangat aman buat ke depannya. Dan ini akan sangat berbahaya sekali untuk bagi orang-orang bersio tikus yang menambah hutang mereka di dalam tahun 2025. Karena 2 tahun ke depan akan menjadi tahun tantangan terberat bagi diri mereka, walaupun mereka mempunyai suatu usaha yang sudah mapan. Karena usaha yang sudah ada dengan perhitungan saat ini, bahwa itu adalah untuk pembayaran di dalam tahun ini, tahun 2025. Sedangkan ketika nanti di dalam tahun 2026 akan ada pengurangan omset di sana. Ketika ada pengurangan omset di sana dan kewajiban Anda masih tetap ada, bahkan bertambah, maka Anda harus berhati-hati. Tetapi kalau misalnya Anda mendapatkan bunga fix yang melebihi dari itu, maka Anda akan jauh lebih aman, walaupun Anda harus melakukan namanya persiapan. Nah, lalu bagaimana kalau orang-orang yang bekerja? Untuk bagi orang-orang yang bekerja, 2 tahun ke depan adalah 2 tahun yang tidak baik bagi Anda. Jadi, Anda kalau mendapatkan suatu kesempatan promosi di dalam tahun ini, jangan ditolak. Banyak sekali yang saya jumpai ketika mereka ingin menolak kesempatan untuk promosi, tujuannya agar supaya mereka lebih siap, dan akhirnya mereka tidak mendapatkan kesempatan itu lagi di tahun-tahun ke depan. Dan jangan sampai Anda ketinggalan kereta. Kalau memang Anda belum siap, Anda terima dan Anda percepat persiapannya. Anda percepat persiapannya karena tahun ini adalah tahun di mana Anda masih dipercaya. Jadi bagi Anda orang-orang bersio tikus terutama yang bekerja, tahun ini manfaatkan dan Anda maksimalkan keberuntungan Anda supaya Anda bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak. Dan Anda dapat dipercaya menjadi seseorang pemimpin di mana posisinya sudah mendapatkan posisi yang sudah cukup aman untuk 2 tahun ke depan. Nah, bayangkan ketika Anda sudah mampu dan Anda sudah yakin dan Anda di dalam posisi sudah tidak mendapatkan spotlight, maka orang lain yang naik dan Anda harus menunggu jauh lebih lama lagi. Jadi, untuk orang-orang bersio tikus yang pertama adalah melakukan namanya preserve, ya, melestarikan sesuatu yang udah ada, hati-hati. Yang kedua adalah Anda explore. Apa saja kemungkinan yang dapat Anda manfaatkan. Kalau misalnya ada peluang, yuk mulai dicoba. Jangan Anda bilang, tunggu nanti lagi, yuk dicoba dulu. Ya, karena tahun ini Anda masih mendapatkan kepercayaan dan Anda harus berpikir mengamankan sampai dengan lebih dari 2 tahun ke depan. Yang terakhir yaitu adalah bukan hanya dari orang-orang bersio tikus, adalah dari bersio macan. Tahun ini juga ada satu keberuntungan bagi orang-orang bersio macan, walaupun tahun ini bukanlah tahun yang terbaik bagi orang-orang bersio macan. Karena tahun ini pun Anda juga tertekan dengan orang-orang bersio ular, ya. Jadi, apa yang harus dilakukan? Walaupun di sini adalah lebih berani lagi karena Anda tertekan, Anda harus berani mengambil suatu namanya keputusan. Tetapi keputusan di sini bukan berarti adalah keputusan membabi buta dan karena keputusan emosional, tetapi adalah keputusan yang didasari secara objektif dan profesional. Misalkan ketika Anda mengambil suatu namanya pekerjaan baru, bukan karena Anda benci dengan bos Anda yang lama, tetapi memang karena ada kesempatan mengembangkan karir Anda di sana dan mengembangkan kemampuan Anda di sana. Ketika Anda masuk dalam dunia investasi, maka bukan karena Anda panas melihat orang lain maju, tetapi memang karena ada peluang sesuatu yang bisa Anda dapatkan di sana. Jadi belajarlah untuk jauh lebih berani, walaupun tahun ini Anda banyak tertekan. Yang kedua adalah menjadi lebih tenang atau kompos. Tahun ini memang bukan tahun yang terbaik dan kadang-kadang memicu namanya emosi pada orang-orang bersio macan. Maka saya sangat menyarankan untuk orang-orang bersio macan pada tahun ini, Anda dapat melakukan satu namanya healing secara reguler, sehingga Anda juga mengamankan diri Anda dari masalah-masalah yang ada, dan Anda jauh lebih tenang lagi, Anda dapat berpikir jauh lebih jernih, dan Anda akan lebih siap lagi ketika masa Anda sudah tiba. Nah, untuk orang-orang bersio macan ini bukan berarti tahun ini adalah tahun yang sangat-sangat buruk. Tahun ini Anda mempunyai suatu keberuntungan. Akan tetapi keberuntungan ini didapatkan dari bagaimana Anda bisa tenang menghadapi namanya situasi, melihat dengan jauh lebih jernih, melihat dengan analisa jauh lebih baik, sehingga mendapatkan keuntungan dengan jauh lebih maksimal lagi, walaupun memang bukan terbaik pada diri Anda karena tahun ini memang Anda tertekan oleh sio ular di bawah naungan tahun yang ada saat ini.
Tapi jangan khawatir, karena tahun depan Anda juga mempunyai suatu keberuntungan juga yang dapat Anda manfaatkan. Persiapkan diri Anda, walaupun Anda bukan di dalam tahun yang baik. Karena tahun depan pun juga Anda akan mendapatkan suatu keberuntungan tambahan yang ada bagi Sio Macan, baik di dalam bisnis maupun juga di dalam karir yang Anda bangun. Jadi, untuk orang-orang bersio macan, Anda harus lebih semangat lagi, karena tahun depan adalah tahun di mana Anda akan melihat jerih payah Anda juga terbayar dan Anda melihat ada sesuatu perkembangan yang ada. Nah, itulah pemirsa yang kita lihat yang masuk di dalam zona proof of work yang mereka membutuhkan waktu yang lebih banyak, upaya yang lebih dan dibandingkan dari orang-orang yang mendapatkan namanya spotlight. Masih akan ada lagi yang akan kita bahas, di mana orang-orang yang ternyata kurang baik di dalam tahun 2025, maka saya meminta kepada Anda atau Anda yang penasaran, silakan menyaksikan lagi program Roni Metafisika di episode berikutnya, karena kita bukan hanya membahas soal bisnis, hubungan, dan juga kita membahas keberuntungan, dan masih banyak hal-hal lainnya lagi. Saya Roni Francis pamit undur diri, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.